Oke, selamat malam. Selamat kita ketemu lagi dari masyarakat Taekwondo Indonesia dalam hal ini Provinsi DKI Jakarta. Bersama saya Firdaus dan di sebelah kiri saya adalah salah satu pengacara kami yang kita kuasakan. Monggo Bang, perkenalkan diri sebelumnya Bang. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Indonesian Human Rights and Corruption Investigasi (IRCI) kedatangan masyarakat solidaritas Taekwondo Provinsi DKI. Nama saya Abdul Basir Latukun Sina dan kebetulan di sebelah saya asisten Pak Faris Sangaji SH. Oke, seluruh masyarakat sudah mendengar dari mungkin dari perkenalan dari masing-masing kuasa hukum yang sudah kita percayakan. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah jalan keluar buat kita semua untuk penyelesaian mengenai masalah Taekwondo Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Yang harapannya beliau-beliau inilah yang nanti akan mendampingi kita, yang akan memberikan advice kepada kita, sekaligus memberikan sebuah penyelesaian terhadap permasalahan yang sudah cukup terlalu lama yang kita mungkin udah dibilang menghantui selama ini. Kira-kira itu aja. Terima kasih. Oke, Bang, gimana nih Bang? Kelanjutan mungkin permasalahan kita. Mungkin Abang ada yang perlu dipertanyakan atau di Baik, terima kasih. Karena dari masyarakat Solidaritas Taekwondo Provinsi DKI Jakarta telah datang meminta bantuan hukum kepada kantor kami, sehingga dalam hal bukti-bukti yang kita sudah periksa tentu masih kurang, sehingga kami sengaja mengundang tim ini kembali untuk datang untuk kami mempertanyakan beberapa hal, terutama soal fakta dan dasar-dasar hukum yang terjadi selama kepengurusan pengurus Provinsi DKI Jakarta. Nah, pertanyaannya yang pertama buat Bang Daus. Siapa? Tolong menceritakan sedikit kronologis kejadian sehingga tim solidaritas Taekwondo Provinsi DKI ini ingin mempersoalkan atau memperkarakan masalah ini, terutama terhadap kepengurusan ketua sekarang. Siap. Ketua provinsi. Siap, Bang. Terima kasih ya Bang ya. Mungkin jadi ini biar semua masyarakat Taekwondo dalam hal ini Provinsi DKI Jakarta bisa sedikit banyak memahami apa sih yang begitu keluh kesahnya kami ini Bang. Mungkin yang kita lihat bahwa permasalahan ini kok tak kunjung padam atau tak kunjung selesai lah kalau bahasa. Tak kunjung berakhir lah. Itulah Bang kira-kira. Jadi mungkin begini Bang, kalau saya bicara dalam permasalahan ini, saya harus bicara dengan latar belakang yang tadi Abang bilang kronologis, di mana mungkin itu pada saat jabatan kami di 2016-2021 Bang. 2016-2020 ya kalau secara masa bakti. Jadi kita coba kilas balik Bang. Jadi memang kalau kita bicara permasalahan dari masa lalu, di mana waktu itu 2016 itu kita mengadakan musyawarah provinsi pada bulan November di tanggal 12 November 2016. Nah, kalau mengurut kepada kejadian waktu 2016 itu, di mana kita waktu pelaksanaan musyawarah provinsi yang dilaksanakan, sebenarnya seluruh pengurus kota yang hadir pada saat itu adalah pengurus-pengurus yang sudah dimisioner. Itu yang perlu saya jelaskan sama seluruh masyarakat Taekwondo Provinsi DKI Jakarta, jangan sampai bahwa kepengurusan ini seperti apa sih sebelumnya. Nah, ini yang saya perlu ceritakan biar Abang selaku kuasa hukum pun memahami bahwa dari permasalahan kita hadir dan kita sebagai pengurus pun kita sudah timbul masalah. Di mana musyawarah yang dilakukan pada saat 2016 itu tanggal 12 November 2016 itu adalah musyawarah yang sebenarnya tidak boleh terjadi karena memang posisinya adalah semua cacat hukum. Oke, saya ini sedikit. Tadi kan Bang Daus bilang bahwa musyawarah itu kan sesungguhnya nggak boleh terjadi. Ya. Nah, kira-kira dasar pemikiran dari Bang Daus dan teman-teman sekalian ini, dasar pemikirannya tuh atau berangkat dari mana sehingga itu dikatakan sebagai musyawarah provinsi yang dianggap ilegal lah kira-kira kan begitu. Kira-kira itu dasarnya kira-kira dari mana? Jadi pertama gini Bang, saya perkenalkan juga saya sebenarnya salah satu ketua kota Jakarta Barat Bang. Baik. Jadi nama saya memang dikenal di kepengurusan periode 2000 musyawarah kota luar biasa 2013-2015. Sebenarnya periodenya 2011-2015. Jadi karena saya diangkat pada saat pertengahan dengan agenda musyawarah kota luar biasa, jadi 2013 sampai 2015 lah saya menjabat. Nah,
Kalau bicara 2016, saya kebetulan salah satu yang memang peralihan, di mana suara kota saya ini memilih untuk provinsi pada saat itu. Nah, inilah yang saya bisa nyatakan kenapa saya sebagai salah satu orang yang bisa menyatakan tentang permasalahan kejadian yang terjadi pada saat 2016, Bang. Kalau memang saya bukan pelaku dan saya sebagai seorang yang memang pemilik suara, mungkin saya nggak akan berani bicara di sini. Karena kan ini sesuatu hal yang mungkin nanti jadinya fitnah buat orang lain. Tapi kalau saya secara pribadi, mungkin SK saya juga ada, Abang pernah lihat bahwa saya punya SK keputusan ketetapan periode saya 2011-2015, yang dimana saya sebagai Ketua Kota Jakarta Barat. Jadi makanya dengan saya melihat bahwa saya salah satu pelaku yang juga demisioner, dan begitu pula 4 wilayah kota yang lainnya adalah demisioner, sehingga saya bisa menyatakan ini sebenarnya sudah keliru. Harusnya waktu saat itu adalah kita melakukan dulu musyawarah kota semua. Jadi ketika semua teman-teman kota ini sudah dipilih melalui musyawarah kota, disitulah baru ada yang namanya pemilihan provinsi, musyawarah provinsi. Karena suara yang sudah ada itu legitimate, punya legal standing. Kira-kira itu loh Bang, yang bisa saya jelaskan. Dan termasuk pengadaan masalah waktu musyawarah provinsinya itu sendiri pada 2016 juga cacat. Karena udah dimensioner juga Bang. Berarti menurut Bang Daus itu kan berarti kan ada klausul-klausul atau pasal-pasal dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu ada yang ditabrak kan ya, sama betul, di sini. betul. Mungkin salah satunya yang saya bisa bicara kan biasanya kalau umpamanya Musprof itu kan harus hadir itu kan taruhlah badan dari KONI ada. Ya, unsur unsur-unsur itu kan harus ada. Nah, pertanyaannya begini. Kira-kira menurut Bang Daus itu unsur-unsur ini ketika Musprof itu terjadi, itu mereka memenuhi persyaratan nggak? Hadir nggak orang-orang Saat 2016 dulu ya? Nah, 2016. Kalau 2016, unsur KONI, unsur PB, dan unsur Pemprov semua hadir Bang. Semua hadir. Nah sekarang kalau yang sekarang ini gimana? Kalau dari apa ya? Yang 2021. 2021 ke Kalau 2025. 2021 secara kepengurusan tidak pernah ada undangan untuk seluruh pengurusan SKEP 04 untuk hadir di dalam agenda musyawarah provinsi. Artinya SKEP termasuk saya. SKEP 04 itu berarti kan termasuk pengurus yang lama kan untuk Ya, jadi periode yang 2016 sampai dengan 2020 itu namanya yang keluar ada surat keputusan 04 nomornya Bang. 04. Ya, dan saya salah satu pengurusnya. Mestinya mereka harus dasarnya itu dulu kan sebelum ke ini kan. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya di SKEP 04 itu kan Bang Daus sama teman-teman kan ada. Iya. Nah itu hadir nggak? Ya justru itu Bang. Kalau kita bicara hadir aja udah bagus ya. Ini logikanya secara akal sehat aja lah Bang. Orang diundangnya udah bagus. Ini diundang aja enggak? Bagaimana kita mau hadir? Kan logikanya itu satu Bang. Kedua, mereka pun melaksanakan sebuah agendanya pun di ruangan yang sebenarnya sedikit luar biasa. Kenapa? Saya bilang luar biasa. Harusnya kan dia membuat sebuah tempat itu yang lokasinya adalah tidak boleh pada semacam privacy. Dia adakan agenda ini di Lemhanas. Yang saya secara aturannya nggak boleh masyarakat sipil menggunakan itu sebagai tempat agenda semacam agenda musyawarah provinsi yang sifatnya untuk sipil. Kira-kira itu ya. Oke gini, artinya begini teman-teman. Artinya kita di sini tidak mempersoalkan siapa yang benar, siapa yang tidak. Karena sebagai kuasa hukum, kita sebagai pengacara advokat tidak melihat itu gitu. Kita di sini bicara tentang bahwa bangsa ini itu kan diatur oleh norma dan asas-asas hukum. Betul. Kita harus taat terhadap itu karena bagaimanapun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu merupakan jantung perjalanannya suatu organisasi. Betul. Nah, ini kan sehubungan dengan yang tadi Bang Daus bicara soal musyawarah provinsi. Itu kan dalam pasal 24 ini saya mungkin akan baca sedikit ya Bang Daus ya. Setelah saya baca mungkin ada pertanyaan buat Bang Daus lah. Di sini kan dalam pasal 24 itu anggaran dasar TI Taekwondo Indonesia. Itu kan dalam pasal 24 ayat 1 itu kan saya baca ya, ayat 1 itu peserta musyawarah provinsi terdiri dari A. Unsur pengurus besar, Dewan Penasehat, unsur pengurus provinsi, pengurus kabupaten kota. Ini harus hadir nih. Karena ini menjadi acuan dalam melaksanakan roda organisasi gitu. Nah, dari unsur pengurus besar, Dewan Penasehat, pengurus provinsi, pengurus kabupaten, menurut pandangan atau menurut fakta yang Bang Daus lihat ini terpenuhi. Nah, oke. Cerita untuk mengenai pasal 24 ini Bang, saya mau klarifikasi tambahan sedikit tentang masalah kriteria. Itu namanya jatuhnya kriteria Bang.
Kalau kriteria di dalam permasalahan yang dipenuhi di dalam agenda musyawarah provinsi, itu memang kalau bicara PBTI itu unsur. Kalau bicara penasihat itu unsur. Nah, tapi kalau sudah pengurus itu bukan unsur lagi, tapi memang pengurus. Itu pengurus. Harus pengurus karena ini agendanya musyawarah provinsi gitu loh. Kira-kira itu. Terus kedua, untuk pengurus kabupaten atau kota, ya itu sebenarnya bisa diwakili oleh beberapa pengurus saja. Atau ketuanya langsung yang pemilik suara. Dan ini yang sebenarnya di agenda musyawarah provinsi itu tidak terjadi. Dan artinya bicara soal quorum itu tidak terpenuhi lah. Secara quorum pengurus tidak. Nah, itu yang tidak terpenuhi. Artinya bagaimanapun pengurus salah satu dari pelanggaran dari badan pengurus sekarang, paling tidak pasal 24 ini kan sudah ditabrak ya. Sehingga ke depan paling tidak ini kita harus ada beberapa hal yang kita harus langkahkan. Ya, satu entah litigasi atau kita PT-UN kan. Iya, ya, Bang, kan? siap, Bang, siap. Nah, itu yang akan kita lakukan gitu. Betul, Bang. Nah, hal-hal lain, Bang Daus, hal-hal lain yang menurut tim kelompok ini hal-hal lain yang mereka melanggar itu, karena bagaimanapun ketika tim ini ada berarti kan ada masalah kan dalam pengurus permasalahan pengurus provinsi yang sekarang, DKI kan. Betul. Nah, hal-hal lain selain dari ini gitu, karena bagaimanapun ini kan prosedur, mekanisme. Ketika ini ditabrak berarti pasti ada timbul hal-hal yang taruhlah maladministrasi, mal praktek dan sebagainya. Betul, Bang. Oke, kalau saya memberikan sebuah penjelasan di dalam tadi, Abang kalau secara karena begini, sorry aku potong sebentar, karena begini, karena Bang Daus ini kan pelaku langsung pelaku langsung, sehingga kenapa kita butuh informasi, data dan sebagainya dari Bang Daus. Nah, itu yang paling penting bagi kita. Jadi gini, Bang, kalau untuk permasalahan kriteria yang tadi saja sudah tidak dipenuhi oleh permasalahan musyawarah provinsi, di mana pengurus provinsi itu tidak pernah seluruhnya diundang hadir, hanya ada sekitar 4-5 orang yang hadir. Ini sebuah jadi hal yang memang kita sayangkan, bahwa pengurus tidak melakukan peralihan antara pengurus lama kepada pengurus baru. Itu yang pertama, Bang. Nah, yang kedua, perlu kita juga di sini jelaskan, pada saat agenda musyawarah provinsi ini, Bang, dia pada saat pelaksanaan itu sendiri sebenarnya sudah kita warning, kita ingatkan bahwa ini ada beberapa yang keliru nih. Contoh mengenai balon, kemudian mengenai masalah pemilih-pemilih suara atau si kota-kota yang notabene-nya mereka sebenarnya bermasalah semua nih, Bang. Itu hal-hal juga yang sudah kita sampaikan kepada KONI langsung pada saat itu, karena menurut saya yang terutama penting di sini adalah KONI-nya. Karena calon ketua yang terpilih ini yang merupakan sebagai simbol yang akan menjadi yang memimpin keanggotaan kita sebagai keanggotaan KONI. Dan kebetulan pasal yang ditabrak pun oleh si balon ini itu mengenai anggaran dasar, anggaran rumah tangganya KONI sendiri, Bang. Oke, memang sementara ketika hasil investigasi atau tim advokasi memeriksa ini memang banyak gitu. Iya, Bang. Pengurus sekarang itu banyak hal yang mereka melanggar gitu, termasuk asas-asas hukumnya di pasal 1 yang paling atas gitu, sama tujuan dan dasarnya gitu. Iya. Nah, kan Bang Daus sama tim ini kan pernah bicara soal pertanggungjawaban. Nah, itu, Bang. Nah, pertanggungjawaban ini kan paling penting nih. Iya. Itu yang disinggung. Dan itu sebuah kepastian bahwa peralihan itu harus ada LPJ, Bang. Ada LPJ-nya harus ada. Dan LPJ itu kalau menurut Bang Daus dalam SOP di pergantian musyawarah provinsi Taekwondo Indonesia, itu SOP itu pertanggungjawaban laporan itu termasuk bidang keuangannya nggak? Ya. Pertanggungjawaban keuangan harus itu ada. Itu udah satu bagian utuh, Bang. Itu satu bagian utuh. Iya. Nah, karena itu ada dokumennya. Jadi dia dari mengenai job desk masing-masing si A, si B. Jadi misalnya bidang organisasi apa sih yang sudah dilakukan, terus poin-poin apa yang mereka lampirkan dalam event atau kegiatannya, begitu pula misalnya bidang prestasi, bidang keuangan dalam hal ini bendahara, itu semua ada. Memang yang kita ingin sasarin itu kan pertanggungjawaban, terutama soal keuangan. Betul. Karena menurut pandangan kita ini kan uang ini kan berasal dari uang negara kan. Ada. Nah, menurut Bang Daus, kira-kira keuangan yang turun
umpamanya dari dari Pemprov ya kan, Siap. kan ada ketok dari DPRD kan. Ya, dari Untuk DPRD keuangan itu, turun dari ke DPRD turun ke pemerintah. Pemerintah kan. Pemerintah di dalam ini Dispora. Pemerintah Dispora. Ya, baru turun ke Dispora KONI. baru turun ke sini. Ke KONI Nah, dulu, ke KONI baru ke Pemprov. Nah, artinya bicara soal keuangan itu kan berarti itu kan masuk dalam uang negara kan. Betul, APBD, Bang. Pertanggungjawaban keuangan itu menurut Bang Daus gimana pertanggungjawaban di pengurus ini gitu? Nah, ini jadi yang kalau kita tadi Abang pertanyakan, salah satu yang sangat fatal terjadi di dalam usaha provinsi ini ya, tidak adanya LPJ, Bang, laporan pertanggungjawaban. Karena kalau dalam posisi ini kan saya sebagai sekretariat, saya ini sekretariat, Bang, saya sekretaris. Artinya Wakil. tahu Jadi persis ya. harusnya saya merancang dan merinci semua dari apa-apa kegiatan agenda-agenda yang ada, itu saya laporkan, dibuat dalam satu catatan yang nanti dibuat sebagai laporan pertanggungjawaban. Dan nanti saya dapat info-info keuangan dari bendahara berapa yang dikeluarkan, itu semua saya rangkum. Nah, itulah yang akan kita jadikan sebuah laporan pertanggungjawaban, Bang. Itu sebenarnya Jadi harus wajib. secara administratif itu Bang Daus lebih tahu ya. Ya, kalau itu kan secara secara organisasi saya harus tahu. kan. Karena sekretaris kan semuanya, Bang. Baik apapun yang terjadi di dalam organisasi, ya saya harus tahu sebagai sekretaris. Karena bagaimanapun itu kan ada di pasal 14. Iya, dan saya jantungnya organisasi, Bang, kalau untuk karena tugas. di sini di ayat 4-nya kan pengurus provinsi berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kepada musyawarah provinsi. Iya, betul, Bang, betul. Nah, ini yang harus ada. Kalau umpamanya ini tidak ada, selama ini tidak ada kan berarti kan ada something wrong. Apa yang harus Nah, itu, harus Bang, itu. dipertanyakan. Betul, Bang. Karena begini, kami pun demikian. Kalau umpamanya kita di sini, kami pengacara di sini teman-teman supaya bisa paham dan memahami tahu sedikit ya. bahwa kita di sini kan seperti yang di awal saya bilang bahwa kita tidak bicara soal siapa yang salah, siapa yang keliru, siapa yang benar, siapa yang adil, tidak. Kita di sini bicara soal aturan hukum, kita di sini bicara soal norma-norma yang berlaku di organisasi. Ketika norma-norma dan aturan hukum tidak ditaati, mau tidak mau semua orang akan mempertanyakan Betul, itu, Bang. gitu loh. Karena itu kan jantungnya pertahanan dari Iya. suatu organisasi kan. Nah itu loh, artinya kenapa saya lebih condong kepada pertanggungjawaban soal keuangan, karena ini menyangkut keuangan negara gitu. Iya, betul, Bang. Dan wajib di Gitu. pertanggungjawaban. Betul, Artinya Bang. bagi pengurus-pengurus yang sekarang ada pun, kita di sini tidak mengajak pengurus ini untuk berkelahi atau berantem atau berbeda pendapat, tidak. Iya. Artinya kalau memang ini ketika nanti kami dari sini mensomasi atau memberikan surat kepada berbagai instansi lah, dan kalau itu tetap dipertahankan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan melakukan itu gitu loh. Siap, Bang. Baik ke KPK, kepolisian, Siap. pokoknya instansi penegak hukum yang Ya, berarti ini lebih hukumnya tajam, ya, lebih lagi ya, kita akan siap, Bang. minta Siap. BPK atau untuk mengaudit gitu loh, menginvestigasi soal ini gitu loh. Nah, sehingga kenapa saya lebih condong pada pertanggungjawaban LPJ karena itu. Ya, potensi dari korupsinya jadi Potensi bisa dari masuk itu ya, Bang. kita bisa masuk gitu loh. Itu yang kita maksud. Baik, Nah, Bang. yang hal yang lain mungkin Bang Daus yang bisa jadi masukan buat kita gitu. Sebab kalau dari kita sendiri terus terang saja bagi teman-teman ini sebenarnya merupakan edukasi yang sangat luar biasa gitu loh. Betul, Bang. Karena dalam situasi dan kondisi politik seperti saat ini itu sulit banget mencari orang-orang yang punya kepedulian. Ya, Sulit banget mencari orang-orang yang ada panggilan hati untuk melakukan perubahan. Kita tidak perang, kita tidak mau bermusuhan dengan orang, tapi kita di sini Betul. untuk melakukan perubahan gitu loh, sehingga olahraga kita yang merupakan hak-hak daripada masyarakat ini, ya mereka ini kan dari olahraga ini kan nama bangsa ini kan bisa diangkat kan. Nah, ketika pengurus-pengurus itu melakukan hal-hal yang malpraktek dan sebagainya, nah ini bahaya bagi kelangsungan Iya, Bang. organisasi gitu loh. Nah, mungkin hal lain yang yang Bang Daus sama tim ini bisa kasih masukan buat kita. Ada, Bang. Silakan Bang Daus. Ada. Jadi selain dari yang tadi Bang Daus. kalau yang permasalahan yang lebih fatal dan berimpact atau berdampak kepada teman-teman masyarakat Taekwondo DKI itu salah satunya adalah arogansi dari kepengurusan organisasi Pemprovnya sendiri, Bang. Nah, pokoknya arogansinya gini. Arogansinya itu mungkin salah satunya pemecatan Ya, pelatih secara itu semena-mena. terjadi atau kepada dan beberapa sebagainya. teman-teman, contoh ketua-ketua kota yang waktu itu mereka ya tidak sejalan atau mengkritisi Pemprov, yang ketika itu mereka sampai berdialog pun ditolak dan sebagainya, sehingga waktu itu sempat terjadi adanya musyawarah provinsi luar biasa. Itu salah satu bentuk yang sebenarnya
mereka sebenarnya ingin mengkritisi ada sesuatu oknum yang bermasalah di dalam organisasi taekwondo, tapi kok dipertahankan oleh ketua umum nih, ada apa? Ya gitu loh kira-kira. Apakah begitu luar biasa sosok orang ini sehingga ketua umumnya, udahlah biarin dia mau bikin 1000 kali kesalahan, 1000 dosa dan 1000 apapun, dia terima dan dia pasang badan. Berarti kan sayang sekali. Mohon maaf, saya juga pengurusnya Pak Ivan. Saya dalam hal ini sebagai pengurusnya beliau, ya saya juga mengingatkan kok aneh gitu. Kok ketua saya bisa masang badan dengan satu orang dan yang puluhan orang dia nggak dianggap, ada apa gitu. Itu yang salah satunya yang saya sangat prihatin lah Bang. Nah, akibat arogansi orang ini pun dia sampai banyak orang yang menentang ya maaf Pemprov dalam hal ini ya ketua umum maupun ya seorang oknum ini, itu pasti dia akan dipecat, diberhentikan. Buat apa gitu? Ada apa sih? Kan ada aturan yang berlaku. Kalau memang ada sesuatu yang melanggar di dalam pribadi masyarakat taekwondo, dalam hal ini keanggotaan, itu biasanya mereka akan diperingati dulu. Melalui surat-surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, bahkan nanti dipanggil sidang. Nah, ininya yang lucu ya, intinya ini kok nggak dipanggil gitu loh. Nah, tapi langsung dikasih surat pemberhentian. Ada satu pertanyaan lagi kan biasanya kalau pergantian pengurus lama ya ke pengurus baru, Iya, Bang. tentu mekanismenya itu kan harus ada pengesahan atau pelantikan dari PBTI kan. Nah itu ketika ya pengurus 2021 sampai 2025 itu terjadi nggak? Sebab dalam lampiran bukti yang kita baca, lalu kita lihat ini seolah-olah kan PBTI maupun KONI kan menelan ludah dia sendiri nih. Iya kan, dia sudah memberikan itu mestinya. Way out-nya mestinya pengurus ini di status quo, tapi kok ternyata dia bisa menerbitkan sesuatu yang itu jadi tanda-tanda sangat luar biasa gitu. Dan itu merupakan lompatan logika yang sangat tajam gitu loh. Betul Bang, betul. Nah itu ada nggak kira-kira? Ada pelantikan atau pengesahan atau? Biasanya kan dari KONI juga memberikan rekomendasi kan. Ini yang justru paling penting. Saya pribadi sama kayak Abang selaku kuasa hukum lah ya. Jadi pertanyaan kita adalah gini Bang, bagaimana bisa PB sudah bersurat pada tanggal 23 Maret dan tanggal 1 April mengingatkan bahwa ini bermasalah struktur organisasi. Dan di sini pun ditolak sama PB untuk segera melakukan revisi terhadap kepengurusan yang bermasalah dan dilakukan kembali adanya surat rekomendasi dari KONI DKI. Nah, yang herannya kok bisa gitu loh. Ketika sudah posisi itu disurati, sudah disampaikan, tiba-tiba per tanggal 10 Mei itu keluar SK. PBTI. Yang dikeluarkan PBTI, ini bahasanya ya, sorry, saya bahasanya dari yang surat ini kan PB soalnya. Makanya sebenarnya ini harusnya kalau PB benar-benar maaf, kalau saya bilang dia taat asas, taat hukum dan taat benar dengan patuh terhadap anggaran dasar anggaran rumah tangga, ini mohon maaf. Saya berharap PB mengklarifikasi. Oh iya, ini SK-nya memang PB yang menerbitkan atau memang bukan gitu loh Bang. Ini mohon maaf pertama. Karena gini, kalau memang ini PB menerbitkan, kenapa kok SKPB ini tidak diverifikasi dulu tentang surat penolakan yang pertanggal 1 April pun tidak dibunyikan dalam poin itu. Dan ini yang tadi Abang bilang, ada sesuatu yang jadi bertolak belakang dengan surat yang dilampirkan pada saat di SK 07. SK 07 itu kan dari poin-poinnya jelas, menggunakan rekomendasi di tanggal 15 Maret, ya kan? Loh, sementara ini udah digugurkan loh sama PBT di poin surat tanggal 23 dan poin di tanggal surat 1 April. Nah, dan mestinya ketika dia gugurkan itu kan dia nggak boleh pakai lagi, melantik kan, nggak boleh status quo kan. Ya, intinya SK itu nggak boleh keluar dulu Bang, karena kan belum ada rekomendasi yang keluar dari KONI. Ya, sah dari Jadi KONI. Secara aturannya PB di pasal 15 ayat 1 di dalam anggaran rumah tangga jelas. Di situ kita diberikan keterangan bahwa kita kepengurusan itu wajib memberikan bukan ayat 1, ayat 3, wajib untuk membuat rekomendasi dari KONI DKI. Jadi ketika pengurusan itu mau membuat sebuah SK, dia harus memberikan minta surat rekomendasi kepada KONI DKI. Nah, di dalam pasal 15 ayat 3 pun begitu, dan di dalam anggaran dasar KONI pun seperti itu, di pasal 31 ayat 3-nya. Nah, rekomendasi ini diberikan oleh KONI nggak? Nah, justru kan kalau Abang baca di sini kan di SK yang 07 terbit, itu kan sebenarnya udah gugur di tanggal 23 sama tanggal 1. Bahkan di tanggal 1 lah itu poinnya jelas tidak diterima. Berarti kan soal bahwa ini rekomendasi silakan diminta ulang. Dan itu kan ada poin juga di paling bawah, di poin D di situ keterangan bahwa atas dari perintahnya PB bahwa
kepengurusan itu nanti direkomendasikan kembali oleh Ketua KONI DKI. Nah, ini yang tidak dipenuhi, Bang. Nah, tapi yang saya bingungnya kenapa skep 07 tetap dikeluarkan. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya, apa betul ini PB yang mengeluarkan atau tidak, kita masih kembalikan kepada yang mungkin nanti penjelasannya bisa kita pertanyakan pada PBTI, Bang. Nah, cuma yang saat ini yang tadi Abang bilang bahwa ada satu lagi kejanggalan besar yang terjadi di dalam sebuah SK nih, Bang ya. Masa SK bisa terbit adalah sebuah kopi mengkopi? Yang namanya kalau SK itu kan sakral lah ya. Yang kita tahu itu harusnya dia murni bawa stempel basah, tanda tangan basah, kop surat basah. Ada apa nih? Pertanyaan saya, kok bisa PB bisa mengeluarkan SK itu dalam kopi mengkopi? Nah, sekarang gini, Bang, kira-kira dari penjelasan saya tadi, menurut Abang sisi hukumnya bagaimana nih, Bang? Apa yang bisa diberikan kesimpulan terhadap teman-teman, bagaimanapun saya akan bicara dari sisi yuridisnya. Paling tidak kita harus berpangkal kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Iya, betul, Bang. Memang dari berbagai cerita yang dikemukakan oleh Bang Daus tadi, kami juga sudah meneliti benar nih seluruh anggaran dasar, anggaran dasar rumah tangga, anggaran dasar dari rumah AD dan ART-nya Taekwondo nih. Kita udah baca nih bolak-balik segala macam. Memang yang terjadi di sini. Terus terang aja, saya bicara soal umum setelah kita ambil kesimpulan, ini sebenarnya kalau mau bicara siapa yang salah, siapa yang keliru, siapa yang tidak memenuhi prosedur, mekanisme maupun melanggar ini, sebenarnya dua-duanya sama. Dua-duanya sama nih. Baik provinsi pun tidak melakukan anggaran, tidak melaksanakan perintah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secara benar. Nah, persoalannya ketika provinsi sendiri dia melakukan satu pelanggaran terhadap ADA dan ART, nah ini pun diamini sama PBTI. Karena PBTI sendiri pun tidak melakukan perintah dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini. Nah, bicara soal hukum, kalau kita bicara soal hukum yuridisnya sebenarnya dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus Pemprov DKI, bahkan mungkin PBTI sendiri gitu loh. Karena ada beberapa kelalaian, ada beberapa pengabaian yang dilakukan oleh PBTI. Nah, ini menimbulkan kesewenang-wenangan di Taekwondo Indonesia yang di DKI. Taekwondo yang DKI provinsi. Karena dia tidak melakukan perintah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Padahal dalam berbagai pasal yang diatur di sini, berbagai klausul yang ada di sini, salah satu contoh yang saya bilang, ketika umpamanya PBTI itu sudah melakukan somasi 2 kali, mestinya ketika si pengurus provinsi tidak melakukan itu, mestinya kalau bicara yuridisnya, bicara hukum, bicara norma hukumnya di sini di anggaran dasar, mestinya kan dia udah status quo. Iya, betul, Bang, betul. Kan, nah itu tidak dilakukan. Itu tidak, sehingga memberikan peluang kesewenangan jadi menambah arogansinya ya, itu lagi. Nah, sehingga saya bilang tadi, kalau bicara soal hukumnya, soal bicara litigasinya, mau nggak mau yang ini kita harus PT-UN kan. Siap, Bang. Dengan perbuatan melawan hukum. Kalau bicara soal pidananya, ya mungkin nanti kita lihat biasanya dalam mal-mal administrasi itu biasanya pengalaman kita 30 tahun di mana-mana, itu biasanya pasti dia berakibat ada pemalsuan surat yang dibikin gitu. Ada penggelapan surat, ada penyesatan surat, ada bahkan sampai ke pemalsuan. Nah, itu pidananya di situ tuh. Pidananya pasti di situ. Nah, itu yang kita cari. Itu yang kita cari nanti. Dan teman-teman terus terang aja, dalam berbagai teori, dalam berbagai literatur dan berbagai pandangan para ahli hukum itu biasanya gini. Kalau umpamanya terjadi malpraktek, maladministrasi, terus kesewenang-wenangan dalam jabatan, nah itu biasanya itu dia diikutkan dengan ada potensi-potensi konflik soal penggelapan dan penggunaan uang negara yang tidak fair gitu loh. Nah, persoalannya sampai sekarang ini siapa yang berani untuk melaporkan ini gitu. Paling tidak kalau datang ke kami akan usahakan untuk kita akan meminta untuk BPK atau KPK untuk melakukan ini gitu loh. Tapi kami akan mencari sesuai dengan fakta dan dasar hukumnya harus ada. Nah, itu yang kita lihat. Tapi yang pasti secara umum ini pelanggaran pengurus sekarang itu juga sangat luar biasa. Terpenuhi dengan maladministrasi. Dari asasnya pasal 1 sampai di pasal terakhir perselisihan gitu loh. Itu semua dilanggar tuh. Itu semua dilanggar, sehingga butuh teman-teman ini, kita butuh orang-orang yang
memang ada panggilan hati, ada kepedulian tinggi untuk kita sama-sama berjuang. Kita berjuang bukan buat mencari musuh sama orang, tapi yang paling penting bagaimana kita melakukan perubahan gitu loh. Dan perubahan yang kita lakukan, saya terima kasih banyak loh. Dalam kondisi kondisi masyarakat yang betul-betul mereka apatis terhadap penegakan hukum hari ini. Masih ada orang-orang seperti teman-teman yang dari Solidaritas Taekwondo Indonesia nih mau peduli untuk berjuang gitu loh. Jadi perjuangan ini teman-teman saya katakan bahwa bukan soal kita mau menyerang orang, bukan kita salahin atau siapa yang benar, bukan. Perjuangan itu kita melakukan perubahan karena perubahan itu penting sekali bagi generasi-generasi penerus karena mereka ini akan membawa nama bangsa ke luar negeri gitu loh. Oke lah kita bicara soal kekeliruan, kesalahan. Oke lah kita bicara kekeliruan, kesalahan itu kan hal kudrati lah, hal yang biasa dilakukan oleh semua orang lah. Gak ada orang yang sempurna. Tapi yang tidak biasa itu memelihara kekeliruan dan memelihara kesewenang-wenangan, itu yang paling bahaya. Dan lebih bahaya lagi penggunaan institusi, penggunaan jabatan, penggunaan penyalahgunaan wewenang, itu yang merusak bangsa ini. Bukan saja di organisasi TI, tapi dari paling bawah itu sampai di paling atas, itu yang merusak banget. Nah sehingga teman-teman sekalian yang datang, aku sangat apresiasi banget karena kalian punya keberanian, punya kepedulian tinggi untuk itu. Nah itu kita akan perjuangkan, baik pidana, baik perdata, baik lewat administrasi tun dan sebagainya. Gitu. Setelah nanti kita tim ini juga akan lebih lanjut duduk untuk mengkaji ini gitu, mengkaji ini secara benar. Kira-kira begitu. Baik bang. Kira-kira kalau abang lihat dari sisi tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini nanti potensinya jelas sudah bisa menjadi satu bagian-bagian yang akan menjadi ranah hukum lah ya bang ya. Baik tadi KPK, BPK, apalagi kan ini secara maladministrasi udah jelas lah ya, udah dari bawah atas semua terlibat lah ya. Salah satu lagi yang mungkin abang belum sampaikan KONI nih bang, karena KONI sendiri kan harusnya kan kalau kita lihat dengan rekomendasi yang dia sudah gugurkan, kenapa KONI justru tidak langsung memperingati bahkan hadir lagi di dalam pelantikan itu? Memang secara umum begini, sebenarnya kan suka tidak suka, senang tidak senang, KONI ini kan pasti terlibat juga. Betul bang. Betul. Kenapa? Karena dari bawah ini kaki tangannya ini kan dia menjalar sampai ke atas. Iya benar. Tanpa KONI juga ini nggak ada gitu loh, sehingga KONI pun suka nggak suka dia harus terlibat gitu. Nah persoalan yang tadi saya bilang, kalau aku lihat sepintas selalu dari kejadian ini sampai di aku baca anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ini semua terlibat. Iya bang, siap. Jadi semua terlibat apa? Bukan terlibat dalam soal penggunaan keuangan, itu pun mungkin dalam tanda kutip itu kita harus pertanyakan juga. Kenapa terlibat? Karena tentu yang sampai hal ini terjadi sampai pengangkatan beliau ini jadi ketua pengurus provinsi DKI dengan pelanggaran sedemikian rupa. Bolehlah, saya akan bicara di sini terserah itu dimasukkan dalam satu delik atau tidak. Yang pasti saya akan katakan di sini buat bagi teman-teman semua nih, ini lobby ada. Betul. Dan itu sudah terjadi di mana? Kalau tanpa lobby dan mereka tuh mau taat hukum, taat asas, apalagi di sini kan dalam anggaran dasar itu setiap asas itu nggak bisa disampingkan loh. Iya. Asas itu jelas. Karena dia jantung daripada hukum itu sendiri. Kalau mereka taat asas, nggak mungkin terjadi ini. Jadi dugaan-dugaan lobby. Nah ini terjadi ada lah ya bang. Patut diketahui dan patut diduga bahwa lobby ini terjadi dan itu udah umum lah buat masyarakat. Dalam bicara soal penggunaan jabatan, yang berhubungan dengan keuangan, penggunaan keuangan sampai proyek, itu semua udah umum. Jadi kita udah tahu. Nah cuma selama ini kan tidak ada masyarakat yang karena mereka juga takut kan. Betul bang. Nah sehingga dengan kedatangan teman-teman ini nih saya terus terang saya cukup mengapresiasi karena bagaimanapun kalau tidak ada orang-orang seperti kita ini bangsa ini hancur, semua ragarakan akan hancur kan, itu kan persoalannya. Nah ini menarik bang, sorry bang. Jadi dari abang tadi bilang masalah lobby nih bang ya. Sebenarnya saya secara pengurus kan saya dari awal dari permasalahan ini semua rame pun timbul dari bulan Oktober, November sampai sekarang saya lebih cenderung dengan tatanan masalah organisasinya yang saya coba ungkap, saya ulas, saya coba sikapi, saya kritisi. Cuma kalau tadi abang bilang lobby, itulah yang saya secara pengurus pun saya mengalami, memang saya tahu itu ada yang terjadi begitu bang.
Cuma kan saya nggak mau seolah bahwa nanti kita bicara begini jadi unsurnya fitnah. Oke, silakan aja. Nanti ini kan ada abang bilang nanti ada BPK, ada KPK. Itu biar ranah nanti KPK, BPK yang menyelidiki bang. Saya setuju bang. Ya bang, gini bang. Baru-baru ini kan saya juga menyimak dari ya cuplikan-cuplikan atau share-share dari teman-teman nih bang. Jadi ada beberapa hal yang kita perhatikan bahwa Pemprov ini seolah-olah dengan hasil-hasil yang atlet-atlet mereka yang bertanding ini mereka dapat prestasi, ini menjadi seolah-olah wah ini kan mereka semua prestasi nih bang. Nah menurut abang apakah hal-hal yang ini juga akan menjadikan sesuatu hal yang apa ya kira-kira misalnya terhadap yang sekarang terjadi ini menjadi sebuah pertimbangan atau bagaimana kira-kira petunjuknya? Jadi gini Bang Daus, teman-teman, bagi kami pengacara kan sebenarnya ini rananya pelatih, rananya soal prestasi gitu. Cuma secara umum saya juga akan jawab gitu loh bahwa begini, bicara soal prestasi atlet sebenarnya itu kewajiban. Itu kewajiban dari dia mau di dalam dia mau model apapun. Dia mau bertengkar model apapun, tapi adalah kewajiban untuk memajukan si atlet. Karena bagaimanapun atlet-atlet ini pun, dia kan membayar, kan masuk ke sabam-sabam itu kan dia bayar. Orang tuanya mengantar, dan itu kewajiban dia untuk, dan hubungan antara prestasi sama, bicara hubungan prestasi sama kebobrokan ini nggak ada hubungannya. Ini jauh banget, itu lompatan logika hukum yang sangat sangat tajam lah. Enggak ini ya, iya. Enggak perlu. Itu sangat tajam karena jangan mengatasnamakan prestasi untuk menutupi kebobrokan di dalam sini karena bagaimanapun prestasi atlet pun dia tidak tahu apa yang keuangan negara yang dipakai di dalam dia nggak mau tahu soal ini. Itu bang. Dia tahu dia mau berlatih dan dia ingin juara gitu loh. Sehingga ini nggak ada hubungannya. Iya, sebenarnya nggak ada hubungan. Yang kita persoalkan di sini adalah perubahan terhadap organisasi. Siap. Mungkin dengan yang model kayak begini saja ini prestasi sudah ada, apalagi nanti kalau perubahan tambah bagus ini prestasi mungkin mendunia gitu. Ya, nah ini yang kita jangan prestasi di dalam negeri, ya nanti sama prestasi bola gitu. Siap. Baru juara kita udah hore-hore seolah-olah kita udah paling jago. Jadi ada terkesan bahwa dengan prestasi dia menutupi kebobrokan dia, kebusukan dia. Wah iya. Itu nggak bisa. Siap. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang kita persoalkan di sini, Bang. Nah sekarang dari sisi pelatih ya itu yang harus dijawab oleh Bang Daus. Iya, makanya dalam posisi kamu tidak bicara soal lain tapi dalam status posisi sebagai pelatih dan paham. Istilahnya sabam lah kira-kira dalam betul. taekwondo karena itu yang harus ini. Makanya itu Bang, yang saya juga memang sedikit banyak tadi kan Abang sudah jelasin. Ya mudah-mudahan nanti masyarakat taekwondo Indonesia DKI Jakarta ini bisa mengerti lah bahwa yang namanya orang prestasi itu bukan sesuatu yang jadi harus mengganggu di dalam proses organisasi yang bermasalah seolah menjadi satu kesimpulan bahwa ini menutupi organisasi ini tidak ada masalah. Karena ada juga beberapa yang mencoba memberikan ungkapan, yang penting kan sekarang kita dapat emas loh, kalau dulu kan nggak dapat emas. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya nggak masuk logika. Kalau orang yang ngerti organisasi, ya dia harusnya paham bahwa ini bicara role-nya organisasi. Kalau orang bicara prestasi, ya itu tadi yang Abang bilang, tugasnya para sabang, pelatih-pelatih yang mereka punya kewajiban. Ini yang kadang Bang, banyak orang yang menafsirkan seolah, oh yang penting kan kita juara, oh ini yang mereka nggak ngerti. Mungkin gini Bang Daus, mungkin begini, patut juga kita ini jadi dalam tanda kutip gitu loh. Bisa diketahui pula gitu loh, atau patut kita duga lah bahwa biasanya orang-orang yang mengatasnamakan seperti kayak gini, biasa orang-orang yang cuma kalau istilah orang kita di Maluku itu ya air ke laut dia ke laut, air ke darat dia ke darat gitu loh. Baik. Nah biasanya orang-orang yang seperti kayak begitu, orang-orang yang seperti apa biasanya kalau dalam sistem itu dia bisa aman di situ. Apapun yang dia bicarakan, apapun yang perilaku yang dia lakukan, salah pun dia akan bilang itu benar. Gitu. Nah ini yang merusak kita. Jadi kita semua masyarakat taekwondo nih bisa paham ya dengan penjelasan dari Abang Basir Latukonsina selaku kuasa hukum kami. Ya kami berharap semua teman-teman di masyarakat taekwondo Indonesia khususnya di Provinsi DKI Jakarta bisa memahami mana yang namanya sisi organisasi, mana yang sisi prestasi. Jangan ini menjadikan sebuah satu sisi kalau kata orang pencitraan atau sebuah hal-hal yang untuk menutupi bahwa sebuah organisasi itu bobrok, rusak, nggak bener. Yang penting ada prestasi, anggap aja semua aman, anggap aja semua nggak ada masalah. Ini yang mudah-mudahan saya berharap masyarakat taekwondo Indonesia DKI Jakarta bisa paham
bahwa kita di sini sudah disumpah, berjanji di dalam sebuah setiap kita latihan dari kita sabuk putih sampai dengan kita sabuk hitam, kan jelas di situ ada hal-hal yang kita ucapkan. Nah, mudah-mudahan janji-janji inilah yang kita bisa realisasikan, yang bisa kita buktikan, jangan hanya ucapan di mulut, tapi kita realisasikan dengan tindakan dan perbuatan. Harapannya kepada seluruh masyarakat Taekwondo DKI Jakarta, saya berharap, saya juga berapresiasi kalau memang teman-teman yang memang masih mau peduli terhadap permasalahan Taekwondo DKI, mari kita bangun, mari kita bangkit, selamatkan Taekwondo DKI Jakarta, dan jangan pernah lagi ada pengurus-pengurus seperti ini. Harapannya itu aja, kira-kira mungkin Bang Basir sama mungkin ya satu juga dengan permasalahan yang ada di teman-teman, kita berharap bisa paham lah ya, bahwa saya di sini mewakili dari seluruh masyarakat Taekwondo DKI Jakarta yang mungkin juga salah satu mantan pengurus. Saya berharap dengan semua permasalahan ini bisa selesai dengan sesegera mungkin. Amin. Dan harapannya kepada KONI Provinsi DKI Jakarta, pengurus besar Taekwondo DKI Jakarta, yang juga bisa membuat sebuah hal-hal kebijakan yang bisa memberikan permasalahan ini bisa jadi selesai. Karena yang tadi Abang bilang bahwa di sini ada sesuatu kekeliruan yang mau tidak mau efek dari dampak pengabaian dari pengurus besar maupun KONI ini membuat jadi sebuah kegaduhan yang terjadi yang dilakukan oleh Pemprov DKI, yang seolah mereka tidak pernah merasa bahwa mereka tidak salah dan sebagainya. Kira-kira itu ya Bang ya, saya rasa itu aja. Mudah-mudahan teman-teman Taekwondo DKI Jakarta bisa memahami semua. Sekian mungkin dari kami, kira-kira itu aja. Nah, terima kasih Bang Ada yang mau ditambahkan, Daus. Abang? Mungkin statement saya terakhir, hanya satu teori lah, kita bicara soal teori bahwa setiap penyalahgunaan wewenang, setiap tindakan-tindakan yang tidak mengikuti anggaran dasar, anggaran rumah tangga ataupun hukum, itu biasanya berakibat kepada kezaliman, biasanya berakibat kepada keburukan. Itu saja, sehingga hanya keadilan, kebenaran, dan hukum sebagai tiga aspek yang harus disatukan, itu yang akan memproduk jabatan yang tidak baik, akan menghasilkan, akan memproduk juga ada oposisi, sehingga disinilah mereka muncul. Nah, dan di sini pula itu ada masalah, sehingga harapan kami ini menjadi persoalan taekwondo ini menjadi pintu masuk bagi semua olahraga di Indonesia. Terima kasih. Siap. Jadi kira-kira itu aja teman-teman Taekwondo DKI Jakarta. Mungkin dari kami sekian, cukup. Salam olahraga. Taekwondo.